Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita sama-sama beribadah kembali. Biar kita terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita terus menikmati kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama kita berdoa. Kita menikmati ucapan syukur kita pada malam hari ini. Bapa yang setia, Bapa yang ajaib. Sungguh kami menikmati kasih setiamu sepanjang hidup kami. Kami menikmati hari-hari kami dengan pimpinan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami ingin kembali beribadah. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan siapkan hati kami, disiapkan pikiran kami. Layakkan kami untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah pada malam hari ini. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
meski kami belum melihat, tapi kami tetap percaya bahwa janji-Mu tidak akan pernah Kau lupakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-muji Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Berikan senyuman, tengok kanan kiri, katakan, tetaplah bersama dengan Tuhan. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Bila ku bersamamu Tuhan, segala apapun kami akan melewatinya Tuhan. Amin. Come on. Satu-satunya dalam pengharapan kami Tuhan. Mari saudara yang kekasih, angkat tanganmu dan angkat wajahmu, katakan, satu-satunya Engkau Tuhan. Haleluya.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Kunci Daud yang luar biasa. Bertemu kembali, biarpun ini adalah suasana yang pagi, tapi kita tetap bertemu di dalam ibadah doa malam kali ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu secara online malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau terus menjamah kehidupan kami, Engkau berkenan atas kehidupan kami, dan malam ini kami akan belajar tentang rela berkorban. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, hati yang terbuka, sehingga kami dapat menerima dengan sukacita dan dalam pengertian yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kali ini kita belajar dengan tema kita bulan ini, yaitu rela berkorban. Suatu kata yang mungkin mudah kita dengar, tetapi rela berkorban adalah sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Banyak orang melakukan suatu tindakan yang kelihatannya seperti rela berkorban, tetapi ketika kita lakukan itu dengan suatu pamrih, itu sudah bukan lagi rela berkorban. Ada dua hal, yaitu yang pertama adalah orang yang sulit untuk rela berkorban. Biasanya orang-orang ini adalah orang yang belum mengenal kasih Kristus di dalam setiap kehidupannya, sehingga dia tidak bisa mengerti apa maksud daripada rela berkorban. Contoh yang luar biasa adalah daripada Tuhan Yesus sendiri, yang dia sudah merelakan kehidupannya, mati di kayu salib, berkorban bagi orang berdosa seperti kita, sehingga kita ditebus olehnya menjadi memiliki hidup yang baru. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Yesus dan hidupnya tinggal di dalam Dia, maka dia bisa berbuah banyak, berbuah lebat. Dia bisa melakukan suatu tindakan, yaitu rela berkorban. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika seseorang sudah hidup di dalam Kristus, ada hidup baru di dalam dia, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam dia. Oleh kuasa Roh Kudus itulah, dengan pembaruan budinya, maka dia menjadi ciptaan baru, maka dia bisa melakukan suatu tindakan yang namanya rela berkorban. Beberapa contoh di dalam Alkitab, saya melihat ada beberapa nama tokoh yang mungkin jarang kita baca atau jarang kita perhatikan, tetapi mereka melakukan suatu tindakan rela berkorban yang luar biasa. Salah satunya adalah Yonatan, anak Raja Saul. Dia begitu mengasihi Raja Daud ketika itu belum menjadi raja. Daud yang diburu hendak dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi Yonatan dengan penuh kasih membelanya, memberikan pertolongan-pertolongan bagi Daud. Suatu tindakan yang dilandasi oleh sikap yang rela berkorban. Tokoh yang lain adalah Barsilai. Barsilai itu adalah seorang yang kaya, sudah tua, umurnya 80 tahun. Tetapi dia rela mengorbankan hartanya, waktunya untuk Daud yang ketika itu melarikan diri. Dia memberikan penghidupan bagi Daud ketika selama pelariannya yang diburu oleh Raja Saul. Beberapa tokoh Alkitab mungkin kita juga tidak begitu mengenal, yaitu Eleazar anak Dodo, seorang prajurit juga, yang membela dengan mati-matian untuk Daud. Bapak Ibu, rela berkorban suatu sikap yang tidak mudah untuk kita lakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi suatu kehidupan di sebuah kota, kita sudah sulit untuk melihat suatu tindakan gotong royong. Yang dahulu ketika mungkin saya masih kecil, itu biasa dilakukan di desa-desa. Tindakan bekerja sama dengan penduduk, dengan tetangga kanan kiri, membersihkan desa, bahkan membuatkan rumah bagi penduduk yang lain. Suatu tindakan yang saat ini mungkin sudah langka untuk dapat kita lihat. Tetapi kita harus belajar untuk memaksakan diri untuk belajar melakukan suatu tindakan yang rela berkorban. Di tengah situasi pandemi ini, kita juga dapat melihat suatu contoh yang luar biasa dari para dokter, perawat yang merawat orang-orang yang menderita COVID-19 ini. Bahkan bertaruh dengan nyawanya. Banyak yang sudah meninggal karena juga terpapar oleh virus ini. Suatu tindakan yang rela berkorban yang luar biasa. Kita juga dapat melakukan tindakan-tindakan ini melalui setiap kehidupan kita setiap hari. Menolong orang yang berkekurangan, mungkin menolong orang yang mungkin tidak punya pekerjaan dengan memberikan suatu pekerjaan. Saya percaya Tuhan Yesus yang akan membuat kita, menolong kita untuk kita dapat melakukan setiap tindakan ini. Rela berkorban adalah suatu tindakan, bukan hanya perkataan atau slogan belaka, tetapi harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Gereja kita juga melakukan suatu tindakan rela berkorban dengan memperhatikan para diakonia, memperhatikan orang-orang yang saat ini banyak kehilangan pekerjaan. Kita semua dapat melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, rela berkorban adalah
menyatakan kasih Tuhan. Suka memberi, suka menolong, tidak egois, dan ia menjadi pelita dimanapun ia berada. Menjadi garam dimanapun dia ada. Orang yang rela berkorban adalah orang yang peduli. Orang yang sabar, taat menanggung segala sesuatu. Ia seperti pahlawan. Pahlawan membela negaranya, membela bangsanya tanpa suatu pamrih. Bahkan dia rela kehilangan nyawanya. Dia seorang yang tulus ikhlas, pantang mundur, pantang menyerah. Berjiwa besar. Ia seorang yang percaya diri, punya hati yang rela. Hati yang sudah dipulihkan sehingga ia suka berdoa bagi banyak orang, merelakan waktunya untuk mendoakan banyak orang. Dan orang yang rela berkorban adalah orang yang hatinya damai. Dan tentu saja ia adalah orang yang taat dan setia. Orang yang hatinya lemah lembut, menjadi saksi Kristus, dan tentu saja ia terus rindu untuk bertumbuh seperti Kristus. Melakukan suatu tindakan-tindakan yang seperti Kristus lakukan. Dan saya rasa ia adalah orang yang berbahagia. Dapat melakukan suatu tindakan rela berkorban seperti Kristus mati di kayu salib. Dan ia adalah orang yang bersuka cita karena melakukan pertolongan-pertolongan bagi banyak orang akan membuat sukacitanya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan rela berkorban mungkin berat kita lakukan. Tetapi saya percaya oleh kasih Kristus, oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada kita, pasti kita sanggup untuk melakukannya. Dan saya percaya tindakan rela berkorban menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu tetap kita harus semangat bersuka cita. Saat pandemi seperti ini, saya percaya Tuhan pasti memberikan kita hikmat untuk kita terus semangat menjalani hidup ini, menyenangkan hati Tuhan, dan membuat kita menjadi orang-orang yang berarti bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, puji nama Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan. Biar firman yang ditaburkan oleh hamba Tuhan akan bertumbuh dan menjadi terang di tengah-tengah sekeliling kita. Mari saudara yang kekasih, kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan membuka tangan kita dan mengangkat wajah kita. Dapat menutupnya bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Bapak Ibu, mari kita dengan sukacita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Terus kita menjalani setiap kehidupan kita dengan sukacita, dengan semangat. Kiranya berkat ini memenuhi hati kita, menjalani hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.